Bab 2821. Semakin bertarung semakin bingung. Dan melihat Erikin berani membeberkan bekas luka di hatinya, Sando Siong tiba-tiba menjadi berang. Bocah tengik, jangan sombong. Aku akan menangkapmu sebentar lagi. Aku pasti akan membuatmu sesak dan membuatmu berlutut di tanah dan bersujud padaku untuk meminta belas kasihan. Sando Siong awalnya berencana untuk mengucapkan beberapa patah kata bahwa dia tidak mampu untuk memprovokasi keluarga Siong dan pada saat yang sama mengejutkan pikiran Erikin. Tetapi karena Erikin mengetahui tentang dirinya sebelumnya, dan berbicara lebih dulu, Sando Siong tidak terlalu banyak berpikir, dan mengikuti kata-kata Erikin untuk membantah. Hanya mengandalkan kamu juga layak membunuhku. Erikin mencibir, dan bangun dari tanah. Untuk sesaat, Reiki dengan panik tersebar di belakang Erikin, dan Huda Dai dan yang lainnya di kedua sisi juga mundur beberapa langkah. Kerohanian mereka berguncang, sekelilingnya tertutup oleh Reiki, dan mereka tidak bisa melihat pemandangan yang jauh untuk sementara waktu. Dan kemudian, Erikin terbang ke satu arah sebelum pengepungan 3 orang berhasil. Lari kemana? Arah yang dipilih Erikin lebih dekat ke Sando Siong. Sando Siong tidak tahan, jadi dia berbalik dan mengejarnya. Dua sesepuh lainnya Sekte Beruang Darah juga bergegas, tetapi pada saat ini, pola formasi di bawah kaki Erikin meledak lagi. Beberapa pita cahaya ditembakkan, meledakkan kedua tetua. Meskipun kekuatan Reiki ini biasa, kedua lelaki tua itu tidak berani mengabaikannya dan melambai untuk menghancurkan Reiki. Tapi hanya dalam waktu sesingkat itu, Huda Dai dan yang lainnya pun terbang keluar dari asap di tanah. Erikin dan Sando Siong berkejaran, dan mereka sudah jauh. Mereka hanya bisa melihat dua sosok dari belakang. Tapi kedua lelaki tua ini sudah dekat di depan mereka. Semuanya persis sama dengan perkiraan Erikin, Huda Dai dan yang lainnya tahu apa yang harus dilakukan. Lindungi Tuan Muda dan bunuh kedua orang ini. Huda Dai berteriak dan meninggikan suaranya dengan sengaja, seolah-olah sengaja ingin membiarkan Erikin yang terbang mendengarnya. Bahkan Huda Dai sudah kegirangan, Partai Henshan berhasil melindungi Tuan Muda Siong setelah pertempuran berdarah. Setelah itu, dia dihargai oleh Sekte Beruang Darah, dan dia akan jaya. Pertempuran ini harus dimenangkan, ini adalah kesempatan langka bagi mereka. Serbu. Demi Tuan Muda. 12 orang Partai Henshan semuanya bermata merah, dan aura mereka mendidih. Mereka dibagi menjadi 2 tim seolah-olah mereka telah disuntik obat, dan mereka bergegas menuju 2 tetua. Anak ini masih punya komplotan. Penatua Sekte Beruang Darah juga sedikit terkejut. Dia pikir Erikin sendirian, tidak menyangka asapnya hilang, dan ada begitu banyak bawahan fase penilaian di belakangnya. Melihat Huda Dai dan yang lainnya menyerbu mereka tanpa alasan, keduanya tidak terkejut, dan segera menggunakan metode untuk melawan orang-orang ini. Dunia meraung untuk sementara waktu, Reiki menyerbu secara horizontal. Meskipun kedua tetua sangat kuat, Huda Dai dan yang lainnya menang dalam jumlah, ditambah satu persatu dimobilisasi oleh ucapan Erikin, mereka tampaknya gila, dan mereka tidak kalah untuk sementara waktu. Yang bermargakin, kemana kamu akan melarikan diri? Di sisi lain, Erikin dan Sando Siong telah melarikan diri semakin jauh. Sando Siong berteriak lagi, dan cahaya Reiki di tangannya terus meledakkan Erikin. Meskipun Erikin telah menghindari semuanya, asap dan debu naik dari bumi yang bergejolak, dan sejumlah besar pecahan muncul di kekosongan. Tanpa diduga, kamu ternyata pengecut. Sungguh mengecewakanku. Bukankah kamu dulu sombong di lembah ombak besi? Sekarang 2 pembantuku dihentikan oleh anak buahmu. Apa kamu masih tidak berani bertarung denganku? Sungguh memalukan. Melihat kecepatan Erikin yang cukup cepat,
Sando Siong tidak bisa mengejar untuk sementara waktu, jadi dia mau tidak mau mengalihkan pikirannya dan mulai menggunakan metode agresif. Sando Siong, apakah menurutmu aku benar-benar tidak berani melawanmu? Apa yang membuat mata Sando Siong cerah adalah bahwa dia hanya mencoba merangsang Eric Kin. Eric Kin benar-benar berhenti dan menoleh, tampak marah, seolah-olah dia benar-benar terpukul. Wajahnya merah, Eric Kin mengangkat tangannya untuk membuat cetakan telapak tangan Reiki menyerang Sando Siong. Melihat ini, sepertinya Sando Siong benar-benar kesal. Idiot ini tertipu. Sando Siong sangat gembira dan tertawa keras. Dia tidak takut dengan tembakan Eric Kin, tetapi takut Eric Kin akan terus melarikan diri. Haha, kalau begitu kamu bisa membuktikannya padaku. Seperti yang dia katakan, Sando Siong juga melontarkan Reiki menghantam cahaya Reiki dan melesat ke arah telapak tangan. Namun, ketika kedua cahaya tersebut bersentuhan, sidik jari Eric Kin menghilang seketika, seolah-olah itu adalah tahu. Ketika Sando Siong tercengang, detik berikutnya, beberapa pil hitam pekat pecah di lokasi. Dengan ledakan keras, pil mujarab hancur, dan kabut beracun memenuhi langit, langsung menutupi dunia dan melonjak liar. Kamu berani menipu. Merasa bahwa kabut beracun bahkan dapat merusak Reiki, Sando Siong sangat marah dan dengan cepat mundur. Eric Kin mengambil kesempatan ini, tetapi tanpa menoleh ke belakang, dia melarikan diri lagi. Sando Siong marah. Dia pikir Eric Kin terkena jurus agitasinya, tidak berharap malah dia yang terjebak. Dengan cara ini, bukannya memperpendek jarak antara dirinya dan Eric Kin, malah jaraknya diregangkan sedikit lagi. Eric Kin tidak memilih untuk bertarung dengan Sando Siong secara langsung, tetapi menunda waktu. Bukannya Eric Kin tidak yakin bisa mengalahkan Sando Siong, tapi itu tidak perlu. Tujuannya adalah membawa Sando Siong sejauh mungkin dari partai Hengshan, sambil memberi Master Dedi Fu cukup waktu untuk pemurnian alat. Dengan cara ini, bahkan jika Huda Dai dan yang lainnya akhirnya sadar sudah tertipu, atau dihancurkan langsung oleh kedua tetua. Reaksi pertama kedua orang itu adalah mencari Sando Siong dan mengejar dirinya bersama-sama, tapi Dedi Fu akan selamat. Di sini, Eric Kin dan Sando Siong terbang semakin jauh. Di sisi lain, kedua sesepuh sekte beruang darah menjadi semakin ketakutan. Alasan mereka tidak tenang bukan karena tingginya basis kultivasi Huda Dai dan lainnya. Bahkan, Huda Dai yang terkuat dari partai Hengshan, bukanlah lawan dari keduanya. Bahkan jika itu adalah 1 lawan 6, mereka dapat menang dengan kuat. Tapi ketika mereka memukul, keduanya terlihat aneh. Mengapa metode yang digunakan orang-orang ini dan benda-benda di tangan mereka begitu akrab? Sekte Moyun adalah sekte bawahan langsung di bawah sekte beruang darah, dan sebagai sekte kecil yang tunduk, sekte beruang darah tentu banyak membantu mereka. Itu termasuk teknik, obat mujarab, roh senjata dan sebagainya. Dan partai Hengshan juga mengagungkan sekte Moyun dan mengandalkan sekte Moyun. Oleh karena itu, beberapa hal bagus yang tidak digunakan oleh sekte Moyun, atau yang berlebihan, itu juga akan diberikan kepada partai Hengshan sebagai hadiah untuk memenangkan hati Huda Dai dan lainnya. Akibatnya metode dan teknik yang sering ditampilkan oleh para kultivator seperti partai Hengshan adalah berasal dari sekte beruang darah. Roh senjata yang dipegang oleh beberapa tetua juga dibuat oleh sekte beruang darah. Tunggu. Jelaskan dulu siapa kalian sebenarnya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Tetua berambut hitam akhirnya tidak bisa menahannya. Dia mengirim gelombang Reiki dengan kedua tangan, meledakkan Huda Dai dan yang lainnya, lalu mundur 10 kaki dan berteriak. Bahkan, mereka berdua bertarung dengan sedikit pusing dalam pertempuran ini. Meskipun keduanya datang bersama Sando Siong,
Mereka hanya tahu ingin memberi pelajaran pada Eric Kin, dan mereka tidak tahu kebencian khusus antara Eric Kin dan Sando Xiong. Lagi pula, Sando Xiong dipermalukan oleh Eric Kin. Itu bukan hal yang mulia, dan tidak mungkin untuk berbicara dengan kedua tetua dengan santai. Bersambung.